Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pemahaman media dan teknologi pembelajaran. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat teknologi pembelajaran, tujuan teknologi pembelajaran, hakikat media pembelajaran, dan tujuan media pembelajaran. Baik, kita akan bahas satu persatu apa pembahasan dari sub-sub materi berikut. Yang pertama yaitu hakikat teknologi pembelajaran. Nah, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata teknologi? Pasti kalian membayangkan banyak hal ya tentang teknologi, bahwa teknologi itu adalah suatu kemajuan, kemudian tidak ketinggalan zaman gitu ya, menggunakan mesin, menggunakan komputer, menggunakan handphone dan lain-lain. Mari kita lihat gambaran dari teknologi. Nah, di sini terlihat bahwa teknologi ini ada beberapa perangkat ya. Ada handphone, ada komputer, ada gadget, ada kamera. Kemudian ada beberapa software ya di sini, Google, Blog, Edmodo, Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Kemudian pada gambar berikutnya terlihat di sini ada komputer juga, kemudian ada CPU, ada handphone, ada orang juga yang mengoperasikan, kemudian ada file-file di dalam perangkat ya, di dalam perangkat komputer tersebut. Kemudian ada beberapa browser. Nah, dari deskripsi ini apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Bahwa teknologi itu adalah apa sih? Baik, di sini memperlihatkan bahwa teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia. Teknologia ini tergabung dari kata tekne yang berarti kemampuan dan logia berarti ungkapan. Dan dari gambaran seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi dapat diartikan sebuah perangkat keras hingga cara yang sistematis dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi teknologi itu adalah sebuah alat ya, atau perangkat keras, atau ada wujudnya gitu ya, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan istilah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang peralatan dan keterampilan. Kemudian kita akan membahas mengenai hakikat teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini adalah pengembangan potensi manusia dan pengembangan teknologi pembelajaran itu sendiri yang mencakup perancangan, produksi, ya, penggunaan atau pemanfaatan dan penilaian teknologi untuk pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran ini adalah suatu kesatuan ya, dimulai dari perancangannya, produksinya, kemudian sampai pada penggunaan dan pemanfaatan. Nah, setelah digunakan, itu teknologi itu melalui proses penilaian teknologi untuk pembelajaran gitu ya. Apakah teknologi pembelajaran ini layak digunakan atau tidak. Kemudian ada definisi lain yang mengatakan bahwa teknologi pembelajaran adalah suatu sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ya. Ini menurut Usman pada tahun 2002. Definisi lain juga menyebutkan bahwa teknologi pendidikan ya, di sini teknologi pendidikan ini diartikan sama dengan teknologi pembelajaran. Artinya adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat ya, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Nah, apa kesimpulan yang Anda dapat dari beberapa definisi tersebut?
Silakan kalian simpulkan dan kalian catat. Kemudian kita bahas mengenai tujuan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan ya masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Kemudian bertujuan meningkatkan kualitas belajar manusia. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pengembangan kurikulum. Hakikat media pembelajaran. Nah, di sini terlihat bahwa ada sebuah bagan yang menerangkan apa itu pengertian media pembelajaran ya. Di sini ada media, kemudian medium kemudian dijadikan perantara atau pengantar, kemudian menjadi sebuah pesan. Nah, pesan ini dikirim oleh pengirim, kemudian akan diterima oleh penerima. Baik, kita akan bahas kata media ini berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara ya atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan ya. Ini menurut Pustikom Depdikbud. Jadi ini pengertian media ini sesuai dengan bagan yang tertera di sini ya. Kemudian pendapat lain dari Azhar pada tahun 2011 bahwa media pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian pendapat lain dari Briggs ya, bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Nah, bentuknya ini seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hakikat media pembelajaran ya. Kalau tadi sebelumnya teknologi pembelajaran itu dikatakan sama dengan teknologi pendidikan, maka di sini juga media pembelajaran ini dikatakan sama dengan media pendidikan. Kita akan simak bahwa media pendidikan itu memiliki pengertian fisik benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera atau hardware ya. Kemudian pengertian lain mengatakan bahwa media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak yang terdapat dalam perangkat keras berupa isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Jadi kalau tadi itu adalah alatnya ya, kemudian definisi lain ini menyatakan bahwa media pendidikan ini adalah softwarenya atau isi di dalam perangkat tersebut. Definisi lain mengatakan bahwa penekanan media pendidikan ini terdapat pada visual dan audio. Jadi gabungan visual dan audio. Ya, atau bisa berupa visual atau berupa audio. Itu dikatakan sebagai media pembelajaran atau media pendidikan. Kemudian media pendidikan juga memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Tujuan media pembelajaran. Di sini saya menjelaskan beberapa tujuan media pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu guru dalam melaksanakan tugas mengajar ya. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran tentunya guru akan lebih ringan dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Kemudian membantu para pembelajar dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya dengan menggunakan media pembelajaran para pembelajar yang di sini dinamakan siswa ataupun guru itu tentunya akan sangat terbantu ya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada memperbaiki pembelajaran ya, ini sudah jelas sekali bahwa media pembelajaran ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Nah, misalkan kita ambil suatu contoh guru yang mengajarkan konsep matematika, guru yang menggunakan media pembelajaran
Dengan guru yang tidak menggunakan media pembelajaran tentunya akan berbeda, bahwa guru yang menggunakan media pembelajaran tentunya akan menjadi lebih memahamkan atau lebih mudah mentransfer informasi ya dari guru kepada muridnya. Nah, apa kesimpulan yang Anda dapat dari beberapa definisi tersebut? Silakan Anda tuliskan dan Anda simpulkan ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian explore materinya dari beberapa referensi ya, bisa dari Google ya, asalkan sumber yang Anda baca itu jelas, misalkan dari e-book ataupun modul, itu silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ulasan sebelumnya, apa kesimpulan yang Anda dapat? Silakan Anda catat ya. Kemudian nantinya akan dijadikan bahan untuk merangkum sebagai proyek akhir nanti. Nah, itulah sedikit ya pembelajaran mengenai pemahaman media dan teknologi pembelajaran. Saya harap Anda bisa mencari referensi yang lebih banyak ya, asalkan sumbernya itu terpercaya, bisa dari e-book, buku, ataupun modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.